Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti dalam materi Matematika 3 atau Matematika Optimasi di Fakultas Teknik Universitas Borobudur Jakarta. Baik, kali ini akan kita bahas mengenai ekstrim untuk fungsi variabel bebas lebih dari 2 yang dikenal dengan ekstrim pengali Lagrange. Jika diketahui suatu fungsi sasaran, saya namakan F, variabelnya bebasnya X, Y, Z, yang akan ditentukan nilai ekstrem maksimum atau minimumnya. Dengan syarat kendala, kalau ekstrem pengali Lagrange itu ada syarat kendala, saya namakan fungsi syarat kendala adalah fungsi G, variabelnya juga X, Y, Z sama dengan 0. Nah, bagaimana menentukan nilai X, Y berapa, Z berapa, sedemikian hingga nilai fungsi sasarannya nanti F-nya, fungsi sasaran F, yaitu variabelnya X, Y, Z-nya, itu menjadi nilai ekstrim yang dicari. Setelah disubstitusikan nilai X-nya berapa, Y berapa yang ketemu itu dengan syarat kendalanya G, fungsi G kurung X, sama dengan 0. Fungsi kendala syaratnya ruas kanan harus dijadikan 0. Baru bisa masuk untuk bisa menyelesaikan masalah. Ekstrim pengali Lagrange adalah metode menentukan titik ekstrim tidak hanya untuk variabel bebas 2, tetapi untuk variabel bebas lebih dari 2, bisa 3 atau 4. Langkah penyelesaian ekstrim pengali Lagrange, pertama, dibentuk fungsi baru, yaitu susunannya terdiri dari fungsi sasaran dan lambda kali fungsi penolong. Namanya tadi fungsi sasarannya yang dicari ada F kecil. Sekarang fungsi penolongnya namanya F besar. Variabelnya sekarang ditambah variabel baru. Tadinya variabelnya X, sekarang ditambah variabel lambda. Susunannya yaitu fungsi sasaran ditambah lambda kali fungsi kendala. Maka fungsi penolongnya saya namakan selalu F besar. X, Y, Z, lambda adalah fungsi sasaran ditambah lambda kali fungsi syarat kendala. Dari fungsi F ini, F besar ini dicari syarat ekstrim. Sama prinsipnya. Jadi fungsi dengan rumah base 4 ini masing-masing dicari diferensial parsial ke masing-masing variabelnya. Kalau F parsial F itu diferensial ke X, maka variabel Y, Z itu dianggap konstan. Nah, ini turunkan parsial X syaratnya 0. Syarat pertama. Syarat kedua dijalankan. F ini diturunkan parsial ke Y harus 0. Jika diferensial parsial ke Y, otomatis variabel X, Z, dan lambda itu sebagai konstanta. Kemudian syarat yang ketiga, F ini diferensial parsial ke Z. Syaratnya harus 0. Syaratnya harus 0. Diferensial parsial sama dengan 0. Kemudian kalau parsial ke Z berarti variabel X, Y, dan Z, dan lambda itu sebagai konstanta. Kemudian syarat yang keempat, kita secara F ini diberi parsial ke lambda harus 0, di mana X itu sebagai konstanta. Dari keempat persamaan tersebut, maka syarat ekstrim dapat dicari, yaitu nanti titik X sudah dicari dengan cara eliminasi dari keempat persamaan tersebut. Yang memenuhi keempat persamaan syarat ekstrim tersebut, sehingga jika nilai X ketemu, Y ketemu, dan Z ketemu, hasilnya di situ kan fungsi sasaran itu adalah merupakan nilai ekstrim yang dicari. Sebagai contoh soalnya, tentukan volume maksimum dari kotak tegak yang dapat dilukiskan di dalam elipsoide. Ini persamaan elipsoide 16 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 144. Di dalam elipsoide ini dibuat kotak, di mana sisi-sisi kotaknya dalam elipsoide sejajar dengan bidang-bidang koordinat. Selesaikan dengan pengalis Lagrange. Jadi ini syarat kendala tetap. Elipsoide ini syarat kendala tetap. Nanti 104 dari tindak ruas kiri. Ini di dalam kotak ini diluruskan kotak siku 4. Pertanyaannya, berapa ukuran kotak siku 4 agar kotaknya dalam elipsoide itu maksimum? Jawab, fungsi kendala ini tadi, elipsoide ruas kanan harus 0. Maka 144 dibalas gini. Ini fungsi kendalanya saya namakan G. Kemudian
kita gambarkan bagaimana bentuk elipsoidenya. Maka ini secara aslinya fungsi X ini dibagi 144 agar ketahuan gambarnya. Maka kenapa harus? Kan harus satu. Sehingga elipsoidenya itu X kuadrat dibagi 9 ditambah Y kuadrat dibagi 36 dan ditambah Z kuadrat dibagi 0,1. Artinya elipsoide itu pusatnya di 0,0, memotong sumbu X plus minus 3, memotong sumbu Y plus minus 6, memotong sumbu Z di plus minus 4. Maka gambarnya ini elipsoidenya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, bagaimana kotak secara keseluruhan, saya ambil pada oktan pertama. Jadi sebenarnya kotaknya itu seluruhnya pada saat X-nya negatif, tapi saya ambil ketika X oktan pertama X positif, Y positif, Z positif. Untuk memudahkan, maka volume secara keseluruhan kotak itu nanti kelipatan 8. Karena ini ada ini pada oktan pertama itu 1/8, maka volume secara keseluruhan adalah kelipatan 8. Jadi ini panjang dari sini X ke sini Y, sana Z. Nah, kalau volume sasaran dalam kotak sigma itu kelipatan 8. Maka ini fungsi itu 8 kali X kali Y kali ini fungsi volume harus maksimum. Fasar terkendala tadi udah jelas elipsoide, maka dibutuh fungsi penolong variabelnya X, Y, Z, lambda. Fungsi sasaran 8X, Y, Z ditambah lambda kali syarat kendalanya. Nah, sini volume kotak adalah Fx, Y, Z. Fungsi sasaran yaitu 8 kali X, Y, Z. Ini 8 volumenya ya. Kotaknya kan 1/8-nya. Syarat ekstrim dari fungsi penolong ini dicari masing-masing diferensial parsialnya ke masing-masing variabelnya dan syaratnya harus 0. Dibuat 0 itu syarat ekstrim. Pertama, F besar ini turun parsial ke X, maka YZ konstanta. 8X YZ diturunkan parsial ke X, maka hasilnya 8YZ. Ini di dalam kurung yang mengandung X 16 ikut semuanya itu diturunkan 0, maka diturunkan 32 X-nya pangkat berkurang 1. Jadi 32 X kali lambda. Ini turunkan ke X 0, ke X 0, 0, maka sama dengan syarat 1. Syarat 2, F ini turun parsial ke Y. Nah, 8XYZ turunkan ke Y ya 8XZ. Nah, yang ini yang Y ini, yang sini turunkan ke Y 0, 0. Maka ini 8Y kali lambda. Syaratnya harus 0. Persamaan kedua. Persamaan ketiga diturunkan parsial ke Z. Ini jadi 8XY. Parsial ke Z 0, 0. Ini turunkan ke Z ini jadi 18Z tapi kali lambda. 140 turunkan ke Z 0. Syaratnya harus 0. Persamaan ketiga. Persamaan keempat diturunkan parsial ke lambda. 8x tidak mengenal lambda, maka konstan turunkan 0. Lambda pangkas turunkan itu ya 1 kali ini semuanya. Jadi yang keempat hasilnya 16 x kuadrat plus 4 y kuadrat plus 9 kuadrat 140 sama dengan 0. Sama 0. Nah, dari keempat persamaan tersebut dengan eliminasi dihitung nilai X-nya berapa, Y berapa, Z berapa yang menyebabkan fungsi sasar nanti maksimum. Bagaimana cara menyelesaikan solusinya? Ada satu teknik di mana persamaan 1, 2, 3 kalau kita perhatikan ini hanya 8 supaya nanti bisa dimudahkan. Persamaan 1 kalikan E, persamaan 2 kalikan Y, persamaan ketiga kalikan Z sehingga ini menjadi sama 8XZ, 8Z. Jadi ini 32 X kuadrat lambda, ini 8 lambda Y kuadrat, karena kalikan Y kalikan Z maka 18 lambda Z kuadrat. Ini supaya mudah kita jumlahkan, jadi 8 kali 3 XYZ jadi 24 XYZ. Nah ini saya keluarkan 2 lambda, maka ini tinggal 16 Y kuadrat, 4 Y kuadrat, dan 9 Z kuadrat. Dan di 0, 0. Dijumlahkan kan sama dengan 0 semuanya. Nah, supaya mudah ini dibagi 2, jadi 12 XYZ ditambah ini jadi lambda. Ternyata dalam kurung ini 16 X kuadrat tambah 4 Y kuadrat tambah itu nilainya 144 tadi kan ya sebenarnya kendalanya. Nah, oleh karena itu nanti XYZ bisa dihitung yaitu min 144 dibagi 12 lambda. Jadi nilainya kalau kita hitung maka XYZ adalah min 12 lambda. Nah, XYZ kita substitusikan persamaan 1. Nilainya
min 12 lambda, kita mesti persamaan 1, jadi 8 min 12 lambda, ditambah 32x lambda x kuadrat, maka di sini bisa ketemu nilai x kuadrat adalah 96 lambda dibagi 32, dicoret, ketemu 3, maka x-nya adalah akar 3 satuan panjang. Secara analog, persamaan 1 itu yang nilainya x adalah min 12, masukkan persamaan kedua. Nah, kedua E ini sama 8x diganti 8 min 12 lambda. Jadi akan ketemu Y kuadrat adalah 96 lambda dibagi 8 lambda, ketemu Y-nya 12 Y kuadrat. Maka Y-nya adalah di akar 4 di akar ya 22 akar 3 satuan panjang. Selanjutnya persamaan 1 bahwa X adalah min 12 dimasukkan ke persamaan ketiga, yaitu 8x plus 18 lambda Z kuadrat sama dengan masukkan ini X yaitu min 12 lambda, sehingga ketemu Z kuadrat 96 lambda per 8 lambda, ketemu 16 per 3. Maka Z-nya ini di akar, jadi ketemu 4 per 3. 4 per 3 ini supaya bisa diselesaikan, saya kalikan 4 per akar 3. Saya kali akar 3. Kenapa? Supaya penyebutnya rasional. Jadi 4 per 3 akar 3 satuan panjang. Jadi volume kotak maksimum di dalam episode 8, X-nya akar 3, Y-nya 2 akar 3, Z-nya 4 per 3 akar 3 per 3 akar 3. Kita kalikan, kita coret, 3-nya bisa ini. Jadi ketemu akhirnya 64, 8 kali 4 adalah 32 kali 2 kali 2 64. Akar 2 akar 3 kali akar 3 3 dicoret. Maka hasil 64 akar 3 satuan luas. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar, merdeka belajar. Semoga bisa diambil pelajaran. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.